warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 10 akan menjabarkan diskusi atau PPT kami tentang kebijakan MBG. Baiklah, di sini langsung saja saya Raudatul Jana dan rekan saya Marsanda Puji dan Jimmy Chaniago. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu slide pertama yaitu adalah pendahuluan. Seperti yang kita ketahui, saat ini Indonesia masih mempunyai masalah besar soal gizi, ya, terutama buat anak-anak. Banyak loh anak-anak yang mengalami gizi buruk dan bahkan stunting. Stunting apa? Tumbuhnya yang lebih pendek dari seharusnya karena yaitu kurangnya gizi tersebut. Masalah ini muncul karena masih banyak keluarga yang belum mampu menyediakan makanan bergizi setiap harinya buat anak-anak mereka. Nah, seperti yang kita ketahui, di Indonesia itu mayoritas anak-anak itu kekurangan gizi atau kebanyakan itu, apalagi di desa-desa ya. Nah, melihat kondisi ini, pemerintah akhirnya bikin sebuah program yang namanya MBG atau makanan bergizi gratis. Lebih tepatnya pemerintah Prabowo dalam Presiden Prabowo kemarin ya. Tujuannya supaya anak-anak dan ibu hamil bisa dapat asupan gizi yang cukup tanpa harus memikirkan biaya makanan yang mahal. Nah, next, slide kedua. Apa itu kebijakan MBG? Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan MBG itu singkatan dari makanan bergizi gratis. Nah, ini adalah program dari pemerintah yang fokus ngasih makanan sehat dan bergizi secara gratis. Siapa saja sih yang mendapatkan makanan ini? Jadi guys, ada beberapa kelompok. Jadi tidak semua orang mendapat makanan MBG tersebut ya. Yang pertama itu anak-anak sekolah dari SD sampai SMA. Yang kedua, balita, yaitu anak-anak yang usianya di bawah 5 tahun. Nah, dan terakhir itu ibu hamil dan ibu menyusui. Bertanya, kenapa cuma mereka? Nah, jadi saya akan menjelaskan sedikit kenapa mereka. Nah, mereka ini adalah yang paling butuh asupan gizi. Nah, yang cukup biar tumbuh sehat. Nah, intinya program ini dibuat sebuah generasi muda Indonesia bisa menjadi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Nah, next guys, itulah penjelasan dari slide kedua. Kita ke slide ketiga. Kenapa perlu adanya MBG? Nah, jadi kebijakan ini sangat penting ya. Seperti yang kita ketahui tadi, karena mayoritas di Indonesia itu stuntingnya tinggi. Karena ya pertama masih banyak anak-anak yang kekurangan gizi. Nah, makanya mungkin ada tapi kandungan gizinya nggak cukup. Jadi banyak orang makan makanan yang bergizi tapi kurang gitu, nggak cukup gitu. Nah, dan stunting masih tinggi. Nah, banyak anak-anak Indonesia yang tumbuh pendek karena dari kecil kurangnya gizi. Nah, dari kecil orang-orang anak-anak tersebut kurangnya gizi, jadi stunting semakin meningkat tuh kan. Nah, dan ketiga itu makanan sehat itu nggak murah. Nah, nggak semua keluarga mampu beli lauk bergizi. Nah, layak misalnya gini, seperti daging, telur, sayur, atau susu setiap hari. Kan nggak semua anak-anak bisa memakan tersebut setiap hari. Nah, kalau anak-anak dapat asupan makanan bergizi, mereka bisa lebih sehat dan bisa lebih fokus belajar di sekolah tersebut. Nah, next, siapa saja sih yang dapat manfaat dari program ini? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, program MBG ini ditujukan untuk anak-anak sekolah mulai SD sampai SMA. Balita yaitu bayi atau anak-anak yang di bawah usia 5 tahun. Nah, dan ibu hamil dan menyusui karena mereka butuh gizi yang baik buat kesehatan diri dan bayinya. Nah, itu saja slide yang bisa saya jelaskan. Next ya,
slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Marsanda Puja. Kepada Marsanda dipersilahkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsanda Puji, NPM 22050038. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tujuan utama program MBG. Yang pertama, itu adalah turunkan angka stunting. Yang kedua, bantu anak-anak siap untuk belajar. Yang ketiga, dukung kesehatan ibu dan bayi. Yang keempat, jaga ketahanan pangan keluarga. Selanjutnya, apa saja sih isi makanannya? Untuk isi makanannya, pertama ada nasi, lauk pauk. Untuk lauk pauk seperti ayam, ikan, tahu, dan tempe. Yang kedua, sayur dan buah segar. Yang ketiga, susu, telur, atau makanan tambahan lainnya. Yang keempat, pastinya bebas dari makanan instan atau makanan yang terlalu manis. Selanjutnya, contoh implementasi. Untuk contoh implementasi, pertama, 1. Sekolah kasih sarapan atau makan siang sehat. Yang kedua, posyandu bagi makanan tambahan balita dan ibu hamil. Yang ketiga, menu disusun ahli gizi biar bergizi dan seimbang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jimmy Cendago dengan NPM 22050050. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Marsanda. Tantangan di lapangan. Yang pertama, distribusi makanan ke daerah terpencil. Yang kedua, anggaran pemerintahan yang cukup. Yang ketiga, jaminan makanan beneran bergizi dan aman. Yang keempat, koordinasi antara sekolah, puskesmas, dan dinas. Manfaat jangka panjang. Yang pertama, generasi muda tumbuh sehat dan cerdas. Yang kedua, turunnya angka penyakit akibat kurang gizi. Yang ketiga, produktivitas meningkat di masa depan. Yang keempat, koordinasi Indonesia punya SDM yang unggul. Kesimpulannya, yang pertama, MBG itu bukan sekadar bagi makanan. Yang kedua, tapi investasi besar untuk masa depan bangsa. Yang ketiga, semua pihak punya peran, pemerintah, sekolah, orang tua, dan kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.